Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola. Tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola,
1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk
pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya
saya ya dapat rezeki, saya berkeinginan cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Alam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal
yang mana saya berkeinginan, bercita-cita Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola. Tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan lain
Ambogo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arisal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arisal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama.
Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren.
ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya alah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan cek lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat. Dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya
saya ya dapat rezeki, saya berkeinginan cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal
yang mana saya berkeinginan, bercita-cita Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola. Tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain,
Ambo ko adalah anak ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada di Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, ya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arisal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama.
Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak, karena selama itu belum pernah terjadi modeko kini alah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren
ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arisal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya alah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan,
sehingga sekaranglah saatnya saya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita bisa menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal
yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain,
Ambo ko adalah anak ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josol Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josol FC Piaman berkeinginan Josol Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josol Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josol Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josol FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arisal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama.
Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, iya terharu. Dan cek lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren
Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arisal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada di Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya alah terbukti. Cuman semacam itu aja. Ya terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan.
sehingga sekaranglah saatnya saya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita bisa menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya, terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal.
yang mana saya berkeinginan, bercita-cita Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola. Tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan cek lain,
Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat. Dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arisal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama.
Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Akademi di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren
ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya alah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan cek lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya
saya ya dapat rezeki, saya berkeinginan cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal,
yang mana saya berkeinginan, bercita-cita Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan cek lain,
Ambogo adalah anak Ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, ya terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arisal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arisal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama.
Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya, terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal. Yang akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya.
karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat. Dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya
saya ya dapat rezeki, saya berkeinginan cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, ya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan
bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan cek lain, Ambo
adalah anak ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arisal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arisal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola. Tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama.
Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya, terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren.
ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, ya terharu. Dan cek lain, Ambogo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Ya terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya
saya ya dapat rezeki, saya berkeinginan cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Ya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan
bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan lain, Ambo
adalah anak ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arisal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arisal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama.
Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren.
ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, iya terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya
saya ya dapat rezeki, saya berkeinginan cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan
bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola. Tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan lain, Ambo ko
adalah anak ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, ya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arisal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arisal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama.
Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Akademi rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Akademi miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren
ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya alah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan cek lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan,
sehingga sekaranglah saatnya saya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita bisa menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal
yang mana saya berkeinginan, bercita-cita Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola. Tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan cek lain,
Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, ya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, ya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arisal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arisal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arisal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama.
Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren
ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi.
Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak.
Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya alah terbukti. Cuman semacam itu aja. Iya terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan,
sehingga sekaranglah saatnya saya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita bisa menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal
yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain,
Ambo ko adalah anak ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya.
target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi
bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi, Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, Pak, ya? Iya, terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini.
Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres struktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman, itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini.
Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Ya terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi
sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah, karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul ya di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya ya dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Ya terharu. Dan sekali lagi, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak itu. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama.
Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi. Insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada di Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional, seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik
pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi Cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya alah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, ya terharu. Dan cek lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya. Karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat. Dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita
ya bisa ya menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi Padang Preman, itu jelas ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah ya, wadah untuk dididik. Ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu, terharu. Dan yang lain, Ambo ko adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung, kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz, dan pemerhati sepak bola Pariaman, Untung, Marlon, dan Ardi. Disebut Haji Arizal Aziz, akademi yang dibangunnya nanti adalah akademi sepak bola berbasis pesantren. Seluruh calon peserta didik di akademi adalah anak-anak yang telah melewati serangkaian tes, baik tes kemampuan bermain sepak bola maupun tes di bidang agama. Owner Indah Group ini menjelaskan bahwa keinginannya membangun akademi sepak bola tidak lain tidak bukan adalah karena kecintaannya kepada olahraga sepak bola. Menurutnya, membangun sepak bola Sumatera Barat adalah hutang moral baginya yang harus ia tunaikan. Alhamdulillah, pada hari ini saya langsung berkunjung ke lokasi, insya Allah nanti akan kita bangun akademi sepak bola, yaitu Akademi Sepak Bola Josal, yang mana saya berkeinginan, bercita-cita. Akademi sepak bola yang saya bangun ini dengan tujuan adalah pertama sekali untuk menjadikan akademi sepak bola di
Sumatera Barat, ya, yang mana akademi ini dilengkapi dengan fasilitas 3 lapangan, ada mesnya, dan juga nanti akademi ini berstandar internasional dan juga didukung dengan pondok pesantren. Saya punya cita-cita, saya punya visi bagaimana akademi sepak bola yang saya dirikan ini bisa mengamankan, melindungi anak-anak generasi yang ada di Sumatera Barat dari pergaulan bebas, narkoba, ya. Dan saya punya misi untuk menampung bibit-bibit yang ada di Sumatera Barat nanti dibina di akademi ini. Semoga anak-anak yang kita bina di sini ini bisa kita pergunakan untuk pemain nasional. Saya membangun akademi sepak bola ini berbasis pondok pesantren. Ini salah satu cita-cita saya, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang terbesar di Sumatera Barat dan juga akademi sepak bola di Sumatera Barat. Cita-cita saya adalah karena di waktu kecil dulu saya adalah salah satu bibit unggul, ya, di kampung saya untuk menjadi pemain sepak bola, tetapi karena situasi di waktu saya kecil-kecil tidak ada pembibitan dan tidak ada pembiayaan, sehingga sekaranglah saatnya saya, ya, dapat rezeki. Saya berkeinginan, cita-cita saya di waktu kecil dulu, sekaranglah saya impikan bagaimana anak-anak generasi muda kita, ya, bisa, ya, menjadi pemain andal untuk Sumatera Barat. Saya punya target akademi ini tahun 2025 ini sudah selesai. Karena yang agak lama itu adalah untuk menanam rumputnya. Ya, setelah rumput ini kita tanam, insya Allah secepatnya kita bangun nanti fasilitas pendukung di akademi, yaitu mesnya, ya, dan juga nanti pondok pesantrennya juga kita bangun secepatnya. Target kita tahun 2025 ini sudah bisa kita pergunakan akademi ini untuk menampung anak-anak generasi kita yang ada Sumatera Barat. Membangun sepak bola tidak hanya bicara prestasi olahraga, namun lebih dari itu. Sepak bola adalah alat menyelamatkan moral anak bangsa. Sementara itu, Direktur PT Josal Suryandi menyatakan kehadiran Josal Academy layaknya seperti pelepas dahaga di tengah minimnya dukungan pemerintah terhadap kemajuan olahraga sepak bola. Nantinya, Josal Academy akan dilengkapi oleh berbagai sarana dan prasarana yang berstandar internasional seperti 3 buah lapangan sepak bola, 1 kolam renang, 1 gym atau tempat fitness, dan bangunan pesantren yang akan dijadikan sarana tempat belajar akhlak dan agama. Terbentuknya Akademi Josal FC ini tentu kita sambut baik, ya, seluruh masyarakat Sumatera Barat, ya, apalagi Padang Preman. Itu jelas, ya, Kota Preman harus merasa bersyukur dengan adanya akademi ini. Seperti beliau bilang tadi, ketika akademi dibentuk, tentu gimana generasi ini mempunyai wadah, ya, wadah untuk dididik, ya, bukan saja rohaninya, jasmaninya juga dibentuk di sini. Dengan adanya pesantren, mereka bisa bermain sepak bola, kemudian dididik juga dengan agamanya melalui pesantren. Sepak bola sekarang kan attitude, etika yang banyak yang rusak. Sebagus apapun pemain, tetapi ketika etika dan attitude-nya tidak baik, percuma saja. Kita tertinggal jauh dengan orang luar negeri. Karena apa? Kita tidak mempunyai mental yang baik. Makanya dididik pemain ini di Akademi Josal FC. Kemudian dibentuk juga attitude-nya. Jadi cuman mengenai Josal tadi, kami dari pegiat sepak bola Padang Preman atau mewakili Ambo mengucapkan terima kasih banyak. Karena selama itu belum pernah terjadi modeko, akhirnya Allah terbukti. Cuman semacam itu aja. Terharu. Dan yang lain, Ambo adalah anak Ambo ada pemain bola sepak bola, Nofri Setiawan. Nofri Setiawan itu terbukti SSB Kampung Dalam. Sebelum dia Aji masuk dari terjun ke kampung,
kami lah pernah membina anak-anak tuh. Terbukti sampai saat ini jadi pemain. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Haji. Semoga Pak Haji panjang umur, sehat selalu, rezeki bertambah. Amin. Haji Arizal Aziz ingin Josal Academy rampung tahun ini. Pariaman Minang 1. Presiden klub Josal FC Piaman berkeinginan Josal Academy miliknya bisa selesai menjelang akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN tersebut saat meninjau progres pembangunan Josal Academy di Desa Sirambang, Kecamatan Cubada Aya Utara, Kota Pariaman, Sabtu 1 Februari 2025. Turut hadir mendampingi Haji Arizal Aziz, Direktur PT Josal Suryandi, Kepala Pembangunan Akademi Josal FC, Joni Aziz,